Shalom Alaikum, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Kita bersyukur bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kami boleh berjumpa untuk belajar firman-Mu. Bapa, kami membutuhkan Roh Kudus yang menerangi hati kami, yang menolong kami, yang membimbing kami, sehingga kami bisa memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, hari ini Jumat 4 September 2020, kita akan belajar dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat 4 sampai dengan yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 4 sampai dengan yang ke-8. Judulnya adalah Kemanapun Engkau Pergi. Kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, setiap suku mempunyai ciri khas, mempunyai kekhususan yang akan melekat di dalam diri orang dari suku tersebut, sekalipun dia berada di tempat yang lain. Kecuali orang itu sudah meleburkan diri dengan adat budaya setempat. Tetapi itu terlalu sulit. Jadi ciri khas itu tetap melekat di dalam diri orang tersebut. Misalkan dalam hal logat bahasa. Orang berkata bahwa saya ini masih medok. Logatnya masih medok. Kelihatan dari Jawanya. Saya bilang jangan begitu. Nah ini medok sekali kelihatan ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari mungkin pernah mendengar orang berkata seperti ini. Aja kaya kuwe. Aja kaya kuwe. Nah, Bapak Ibu bisa menafsirkan orang dari mana itu. Atau ada yang berkata, seharusnya jangan begitu, ya kan? Seharusnya jangan begitu, ya kan? Nah, itu ciri khas daerah tertentu, suku tertentu. Bapak Ibu bisa menafsirkan sendiri. Di dalam kehidupan orang percaya, seharusnya juga memiliki kekhususan, ciri khas yang melekat dalam diri orang percaya tersebut. Salah satu kekhususan, salah satu ciri khas dari orang percaya adalah menjadi saksi. Menjadi saksi. Perhatikan kisah yang bisa kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8. Kita baca ayat 4 dan yang ke-5 demikian. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Di sini dikisahkan tentang Filipus yang pergi ke Samaria dan memberitakan tentang Mesias. Nah, ini ciri khas orang percaya, menjadi saksi dimanapun dia berada. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, kata menjelajah di dalam bahasa Yunani yang dipakai di sini adalah dierkome. Itu artinya pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Perhatikan, ayat 4 dikatakan mereka yang tersebar itu. Mereka yang tersebar itu. Bapak Ibu, kata tersebar ini bentuknya pasif. Jadi seperti dipaksa. Memang kenyataannya mereka dari Yerusalem itu mengalami penganiayaan. Jadi mereka seperti dipaksa untuk menyebar. Untuk menyebar ke berbagai daerah. Tetapi perhatikan kata yang dipakai untuk menjelajah tadi. Itu katanya adalah aktif. Bentuk katanya aktif. Jadi seperti inisiatif sendiri. Perhatikan, mereka dipaksa menyebar keluar dari Yerusalem. Tetapi mereka tidak diam di satu tempat. Mereka menjelajah, mereka bertindak aktif
menjelajah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini berarti inisiatif mereka sendiri. Secara khusus ini Filipus. Inisiatif Filipus untuk menjelajah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sekalipun keluarnya dari Yerusalem, tersebarnya dari Yerusalem itu seperti dipaksa oleh karena ada penganiayaan. Inilah ciri khas kekhususan dari orang percaya. Tidak bisa diam. Jadi mereka menjelajah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk memberitakan Mesias. Untuk menjadi saksi. Bapak Ibu, di sini ada kota yang disebut dengan Samaria. Samaria dalam bahasa Yunani itu Samaria. Ini tempat yang dianggap non-Yahudi. Boleh dikatakan oleh orang Yahudi itu kafir, ya. Samaria itu kafir. Dianggap non-Yahudi, kafir. Karena dari sudut keagamaan dan dari sudut kebiasaan dianggap sudah melenceng dari Israel, di mana Yahudi dan Samaria itu sebetulnya ya dari Israel, satu nenek moyang begitu. Tetapi orang Samaria dianggap sudah melenceng, sudah sesat dan dianggap kafir karena mereka keturunan orang Israel dan orang-orang non-Israel. Jadi dianggap kafir. Secara agama dan kebiasaan mereka berbeda dengan orang Yahudi. Tetapi toh Filipus menjelajah dari satu kota ke kota yang lain. Dan dia menjadi saksi, menyampaikan Mesias. Dikatakan di sana, dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Dimanapun dia berada, dia menjadi saksi karena itu merupakan ciri khas dirinya yang sudah percaya kepada Yesus. Ciri khas melekat di dalam dirinya, tidak bisa hilang. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ciri khas sebagai orang percaya itu banyak. Tapi saya ingin menekankan dua di sini. Yang pertama yang harus menjadi ciri khas orang percaya yang harus melekat di dalam diri Anda dan saya dimanapun berada, yang pertama itu kasih. Kasih adalah ciri khas kekhususan orang percaya. Dimanapun Bapak Ibu saudara-saudari berada dan saya juga, itu harus menunjukkan kasih. Kasih yang nyata kepada semua orang. Karena itu ciri khas. Jadi tidak bisa tidak. Itu harus keluar dalam hidup kita. Melalui perkataan ataupun tingkah laku. Melalui tindakan nyata. Kita harus menunjukkan kasih itu kepada semua orang. Tidak peduli apa latar belakangnya. Tetapi kasih itu harus nyata. Itu ciri khas. Bapak Ibu di lingkungan di mana Bapak Ibu tinggal harus tunjukkan kasih. Bapak Ibu saudara-saudari berada di tempat kerja harus tunjukkan kasih. Dimanapun berada harus tunjukkan kasih. Karena itu ciri khas orang percaya. Yang kedua adalah menjadi saksi. Ciri khas orang percaya adalah menjadi saksi. Bapak Ibu harus menjadi saksi. Jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena ciri khasnya adalah menjadi saksi. Bapak Ibu bisa menjadi saksi melalui perbuatan. Bapak Ibu bisa menjadi saksi melalui perkataan. Baik tingkah laku maupun verbal harus menjadi saksi. Saksi bagi orang lain. Supaya mereka melihat Kristus di dalam kehidupan kita. Supaya mereka melihat Kristus dalam tingkah laku kita, dalam perkataan kita. Kita harus menjadi saksi, baik melalui tindakan nyata maupun secara verbal. Kalau secara verbal masih mengalami kesulitan, kita harus buktikan kesaksian itu melalui tindakan nyata.
Jangan jadi batu sandungan. Usahakan hidup sebaik mungkin dan sebenar mungkin. Sehingga Tuhan kita dimuliakan. Kristus akan dikenal. Karena kita pengikut Kristus. Orang percaya kepada Kristus. Mari jadilah saksi. Sekaligus kita membuang segala hal yang bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ciri khas itu harus melekat dalam diri Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan saya. Tunjukkan kasih yang nyata dan jadilah saksi melalui tingkah laku maupun secara verbal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih atas contoh orang-orang percaya yang teraniaya di Yerusalem, tapi mereka tersebar dan menjelajah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menjadi saksi. Tuhan, mampukan kami untuk meneladani. Secara khusus di sini adalah Filipus. Biarlah kami boleh menjadi saksi bagi orang lain. Karena kami orang percaya, bisa menunjukkan kasih yang nyata dan tidak menjadi batu sandungan. Baik melalui perkataan maupun tingkah laku kami. Kami menjadi saksi bagi mereka bahwa kami adalah orang yang percaya kepada Kristus. Sehingga Kristus dikenal dan Bapa dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari senantiasa.